Corona atau yang biasa disebut COVID-19. Virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina. Terjadi pada bulan Desember tahun 2020. Begitu gesit, begitu lincah, virus ini menyebar dari orang ke orang, dari kota ke kota, hingga berbagai negara. Kini Indonesia pun termasuk di dalam negara tersebut. Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama kali COVID-19 di Indonesia. Virus corona semakin merajalela di Indonesia. Dia menyerang siapapun dan tak pandang bulu, dari yang anak-anak, dewasa, hingga lansia, yaitu dari golongan orang kaya maupun orang yang kurang mampu. Masyarakat kini semakin resah dan bingung, apalagi pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja, melakukan lockdown dan social distancing. Masyarakat mulai bersuara satu persatu. Ada yang santai, ada yang panik, ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Kini saatnya bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling mencaci maki, bukan mana yang benar dan mana yang salah. Ini semua adalah masalah terbesar bagi kita semua. Kita harus saling mendukung, mencari solusi hingga ke titik resiko terbesar sekalipun. Kita harus sama-sama berjuang melawan virus corona yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syafiq. Saya mahasiswa dari Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan sharing-sharing santai mengenai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Kasus pasien positif corona kini semakin tinggi di berbagai daerah Indonesia. Korban semakin banyak, angka kematian pun semakin tinggi. Kini Indonesia darurat COVID-19. Sebelum melangkah lebih jauh, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya, yaitu Mas Kuncoro. Halo Mas Kuncoro. Halo Mas. Halo. Gini Mas. Oh ya. Sip. Gimana Mas Kuncoro kabarnya? Sehat Mas, alhamdulillah. Sehat. Baik. Oke. Nah, ini Mas Kuncoro mengenai COVID-19 ini gimana? COVID-19. Kalau soal COVID itu Mas, saya cuma tahu yang sebatas COVID itu virus jenis baru. Terus yang pertama kali ditemukan di Wuhan. Udah sebatas itu aja. Oh iya. Nah, kalau menurut Mas Fahmi itu COVID-19 sendiri itu apa sih Mas? Oh ya, yang saya ketahui saya melihat dari website Komunitas, yaitu ya, COVID-19 itu merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, virus ini masih dalam satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Gitu, seperti itu. Virus COVID-19 ini juga belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia. Nah, kesehatan Mas Kuncoro gimana akhir-akhir ini? Gimana? Apa baik atau gimana gitu? Baik Mas. Baik. Ya, udah. Oke. Kayak sih nggak ada masalah sih sama Keluarga gimana? keluarga Mas Kuncoro sehat. sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi itu kan kayak virus kayak gitu, kayak macam virus corona kayak gitu tuh
gimana sih Mas, kayak penularannya itu kan gimana sih Mas? Oh, penularan. Saya soalnya lihat yang di berita-berita juga kayak gitu, terus saya juga sebagai orang awam tuh kayak sebatas tahu virus itu kalau nular ya lewat udara, itu benar nggak Mas? Ya, yang saya kutip dari Kemenkes ini Mas ya, sebenarnya penularan COVID-19 itu tidak ditransmisikan melalui udara, tapi melalui kontak langsung, kemudian droplet itu percikan dahat Mas, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu benda yang terkontaminasi seperti itu. Berarti kalau misal udara dihirup kayak itu nggak bisa ya Mas kalau virus corona? Ya kemungkinan nggak Mas, selagi kita jarak minimal ya 1 meter atau 2 meter lah gitu. Berarti persentase kena virusnya itu lebih banyak yang ke kontak langsung gitu ya Mas? Iya, benda gitu. sangat memungkinkan seperti itu. Nah, sebenarnya ya mengenai gejala itu ya COVID-19 itu Mas Kuncoro sendiri tahu nggak gejala-gejala yang gejala saya tahunya kan ya yang tadi ganggu pernafasan itu sama batuk gitu Mas. Ya Bener nggak sih Mas Kak, gejala kayak gitu tuh? iya ada benar sih benar. Cuma nggak cuma itu saja Mas Kuncoro, gejalanya itu seperti demam tinggi di atas 38 derajat Celcius. kemudian batuk pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, dan biasanya letih lesu Mas Kuncoro akhirnya ini gimana? Apa sehat-sehat aja setiap harinya, apa ada sehat tuh. apa ya merasa lemas apa gimana seperti ya, itu? jadi cuy di rumah aja tuh nggak harus diem gitu loh, push up, sit up gitu, berolahraga ya? olahraga, cuma Oke. diem, kamu Iya. diem aja turun stres nanti imunnya gitu Iya. kan. Malah jadi itu ya stres kayak gitu ya. Kalau stres kan juga pengaruh ke imun kan ya. Iya pasti tentunya itu imunnya lemah ya, apalagi kena kontak dengan pasien itu ya langsung cepat tertular gitu. Ya, makanya ya udah tetap olahraga Mas, ya pagi Mas. Iya Harus. bagus. Nah gimana nih Mas Kuncoro mengenai pencegahan atau itu tahu mengenai pencegahan COVID-19? Nah, yang saya lihat di medsos, yang saya lihat di TV itu kan kayak pencegahan tuh cuci tangan terus gitu. Memang cuci tangan itu ya berarti gimana sih Mas? Apa cuma air ngalir udah beberapa detik udah selesai, virus hilang apa gimana Mas? Oh iya. Itu gimana aku nggak tahu. Bener. Ya, sebenarnya ada caranya Mas, ada langkah-langkahnya, yaitu 6 langkah cuci tangan dengan baik dan benar. Nah, itu menggunakan air mengalir dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Saya boleh mengajarkan Mas Kuncoro? Boleh Mas, biar boleh. Itu ya. Iya. Bisa diikuti ya. Oke. Kita misalkan kita menggunakan sabun dulu ya. Kita nyalakan itu airnya, Air keran. biarkan air keran itu mengalir. Terus kita ambil sabun, kita gosokkan, sabunnya ditaruh, sabun batang nih Mas ya, bukan sabun batang. Misalkan ya, kita yang langkah pertama seperti ini. Usapkan, kemudian yang atas, nah, seperti ini. Nah di sela-sela Di ini, sela-sela sini. keduanya juga, biar kuman itu hilang di sini. Kemudian yang ketiga seperti ini. Ini sela-sela lagi sini. Iya, Oh. dalam di kayak gini. Iya. Yang ketiga, keempat nih, ini kunci Mas. Kunci ya. Sambil gini-gini Mas. Iya, tentunya. Ini menghilangkan kuman ya, biar di sini. Kemudian satunya Mas. Oke. Keempat, kelima Mas. Nah, kayak gini Mas. Set. Oh gini. Iya. Gini. Ini yang diputar nih. Oh yang diputar ini. Ini jempolnya. Oh ini, gini. Ini kayak gini. Oh gini. Ini loh, jempol yang di atas Mas. Oh gini. Ah, Oh sip. iya. Oke. Oke.
yang Oke. sebelahnya Oh gini. ya, Ini putar lagi coba. iya, ini langkah kelima yang keenam nih kayak gini, putar. Nah di salah misalkan di kuku atau segala macam ini biar Oh biar hilang. nggak nempel itunya rumahnya biar hilang. Oke. Nah itu kan masih mengalir tuh. Sekarang kita Jelas. bilas seperti itu. Oke. Setelah itu udah kita matikan itunya airnya dan bisa menggunakan apa tisu atau bahan yang bersih lah Iya. untuk ini biar nggak basah. Terus kalau misalnya pakai yang hand sanitizer itu juga sama. Sama. Nah ini aku ada ini ya contoh hand sanitizer. Ini. Coba Mas ambilin. Oh ya, oke terima kasih. Nah ini contohnya Mas seperti ini. Bentar, Ini ada endorse. ini enggak teman-teman, ini enggak endorse ya, ini enggak endorse sama sekali. Ini hanya sekedar Hand sanitizer ya. iya, hanya sekedar contoh saja. Oke. Ini bukan endorse ya. Nah ini contohnya seperti ini. Ini kemarin saya beli sekitar harganya itu 25.000 kalau nggak salah. Online enggak Mas? Ini enggak, ini saya dibeli apotek ini. Nah, kan kadang kan ada yang beli detol ya, apa-apa merek segala macam. Enggak. Misalkan itu langka, beli aja di apotek seperti ini. Ya mereknya tentunya beda, cuma ini sebagai contoh saja seperti ini. Gitu. Oke, boleh dilihat Mas agak gimana? Ini Bukanya kayak gini. gimana Mas? Oke. Terus pakai kayak biasa. Ya biasa. Kalau pakai ini nggak perlu kayak cuci sabun gitu Mas? Apa gimana apa? Iya. Cuma gosok-gosok aja. Oh tetap. Ya namanya sih kan cuci tangan. Oh Iya. Ini kan sebagai itu pengganti dari sabun. Dilihat ya Mas. Iya. Bener apa enggak nih? Iya. Koreksi ini. Ini Iya. gini. Seperti ini. Setelah dalam. Setelah. Terus jempol ya Mas. Bukan, ini dulu. Oh iya sih. Ini. Keduanya dibalik. Kemudian jempol. Oh, Iya. jempolnya yang gerak ya cuy. Iya. Ini beneran Mas jempolnya? Iya benar. Oke. Kayak gini ya. Terakhir ya. Keduanya. Nah, kalau mau cuci tangan ya sekitar 20 detik itu udah cukup sih. Nggak usah terlalu lama gitu. Nah kemudian pencegahan selanjutnya itu kita memakai masker Mas. Apalagi yang masih batuk, pilek, nah itu sangat wajib itu menggunakan masker. Apalagi nanti pas Masnya ini masih penjara ya mau bepergian, kalau bisa pakai masker. Masker sekali pakai ya nggak apa-apa. Tapi ini kan masker gimana Mas? Menurut Mas penjara mencari masker itu Masker susah Mas. Kemarin saya kan ada mau pergi ke Semarang. Itu mau cari masker aja di apotek kayaknya udah susah Mas. Udah nggak ada. Terus di kayak di minimarket kayak gitu juga udah nggak ada. Nah itu gimana Mas? Kalau misalnya nggak dapet yang sekali pakai kayak gitu, terus apa cari masker ya susah kayak gitu. Iya. Ya kalau misalkan kan masker sekali pakai susah tuh dicari. Kita bisa menggunakan masker yang berbahan kain seperti itu. Ternyata nih Mas ya, masker berbahan kain itu 70% juga efektif untuk mencegah tertularnya penyakit COVID-19 seperti itu. Oh iya. Berarti nggak harus yang masker sekali pakai itu nggak harus ya Mas? Iya, Pakai masker yang lain juga bisa ya? iya bisa. Soalnya kan kalau kita mencari-cari yang sekali pakai, kita sendiri Ya susah sih Mas. iya kan ya. Apalagi kita beli online tuh. Nah, Misalkan harganya, di online apa itu kan susah nih. Susah Mahal. dan harganya ya enggak mahal sekali. Seperti itu.
Nah kemudian pencegahan selanjutnya itu kita jaga jarak, seperti dianjurkan oleh pemerintah, jaga jarak minimal 1 meter seperti itu. Nah selain itu pencegahan COVID-19 itu kita selalu berolahraga. Kita jaga fisik kita tujuannya olahraga kan imun kita biar kuat gitu, seperti itu, dan istirahat yang cukup seperti itu. Nah kalau berolahraga lebih baik sih alangkah baiknya ya mas ya dilakukan pada pagi hari ya, seperti itu ya, sekitar 15 menit lah atau 20 menit seperti itu. Oke. Kemudian ketika bersin atau batuk nih bisa menggunakan tisu seperti itu. Bisa pakai tisu. Itu ada tisu tapi coba mas. Nah ya, ini bukan endorse lagi ya. Ini sebatas contoh aja. Nah, ini bisa menggunakan tisu seperti ini mas. Ini tutup nih. Terus setelah ini langsung dibuang saja ke tempat sampah tentunya ya, jangan sembarangan. Nah, Mas Kunchara kan pasti bingung nih ketika enggak bawa tisu atau gimana. Nah, iya itu mas masalahnya. Saya kan bisa bawa tisu kemana-mana, kan gaya aku kan. Oh iya. Gaya aku. Menggunakan siku mas. Masiku. Misalkan ini pakai jaket mas Kunchara seperti ini. Langsung nutup gini aja ya. Nutup. Bersin batuk begini. Biar tujuannya kan biar itu biar enggak kesebar ke orang lain. Nah, kemudian dengan adanya COVID-19 diharapkan sih jangan bepergian dulu. Itu kan juga termasuk salah satu pencegahan COVID-19 seperti itu. Mas Kunchara ada niatan guys sebenarnya pengen bosan di rumah bosan, tapi ya daripada keluar malah cari penyakit kan, ya udah mending di rumah, olahraga di rumah. Berarti tadi udah bener dong mas. Iya bener. Udah bener ya. Ya alangkah baiknya kita pending dulu deh ya. Mau bepergian dengan pacarnya Mas Kunchara atau Mas siapa gitu, apa temannya Mas Kunchara atau sama keluarga, alangkah baiknya kita pending dulu. Biarkan kita di rumah, olahraga di rumah ya, seperti itu. Nah kemudian hindari kontak fisik mas ya, dari kontak fisik tentunya, soalnya kan kalau penularan seperti tadi ya, penularan kan kontak fisik melalui kontak fisik. Nah kalau bisa jangan ya, hindarilah kontak fisik dengan orang lain seperti itu. Berarti juga salah satu nih salaman yang model kayak gini aja ya mas ya. Kalau itu ya hanya anak-anak kekinian ya. Kayak gini. Siap. Mungkin kayak gini bisa mas. Kayak gini ya. Bisa. Nah kemudian itu selanjutnya makan makanan yang bergizi, stamina kan imun ya, untuk memperbaiki imun lebih kuat. Buah-buahan terutama, minum madu itu bisa. Madu ya. Nah yang terakhir itu ketika Mas Kunchara itu batuk, pilek, badannya panas gitu, Mas Kunchara bisa langsung periksa, tapi jangan ke rumah sakit dulu. Terus kemana? Kita tahapannya ke puskesmas dulu, nanti diperiksa bagaimana apakah Mas Kunchara itu ada gejala penular COVID-19 atau gimana. Kalau enggak ya alhamdulillah. Setelah itu kalau benar-benar ada gejala nih mas ya, biasanya puskesmas itu langsung merujuk Mas Kunchara ke rumah sakit seperti itu. Berarti nggak langsung ke rumah sakit gitu ya mas? Iya, kita ke Mas Kunchara ke puskesmas dulu seperti itu. Nah teman-teman, mungkin sharing-sharing santai ini bersama Mas Kunchara mungkin sampai di sini dulu. Saya atas nama pribadi saya mohon maaf jika ada perkataan kurang tepat, kurang pas atau menyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah untuk Mas Kunchara ada yang mau disampaikan untuk masyarakat? Kalau dari saya sih
mending ikutin himbauan pemerintah aja, tetap stay di rumah, olahraga jangan lupa tiap pagi kayak yang tadi Mas Fahmi udah jelasin. Terus kalau misal buat nambah daya imun kayaknya vitamin juga nggak apa ya Mas minum. Iya, nggak Nah, apa-apa. jadi teman-teman stay di rumah aja. Ya, ingat ya, stay di rumah, Stay di rumah. jaga kesehatan, jangan keluar-keluar, apalagi keluar malam ya, nggak boleh. Apalagi ini pemerintah Pekalongan tuh menganjurkan tuh, mulai 1 April 2020 itu batas jam keluarnya Mulai dibatasi. mulai dibatasi dari Jam jam 4 pagi hingga jam 9 malam. Yang belum ngerasain jadi anak kos itu jam malam. Ya, seperti itu ya, benar ya. Mari kita berjuang bersama-sama untuk melawan COVID-19 agar kita bisa lebih baik lagi dari hari ini. Saya Fahmi Syafiq, Saya Kuncoro Triatmujo. terima kasih dan sampai jumpa.